Tumbuh ilalang di semak-semak, semak-semak lalu dibersihkan. The power of emak-emak. Semua dilakukan tanpa bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya. Siapa nih yang udah kangen sama pantunnya Bunda Twin? Ayo sini kumpul. Nah teman-teman, kali ini aku mulai lagi videoku diawali dengan pantun ya. Cuman aku nggak tahu sih bakalan terus-terusan atau enggak, karena terkadang ada masanya otakku itu encer buat nyari pantun, dan terkadang juga aku tuh diburu-buru waktu gitu ya. Jadi kayak nggak sempet gitu loh mau nyari-nyariin pantun. Alhasil bisa aja gitu ya, nanti tuh mungkin ada yang berpantun, ada yang juga yang tidak. Cuman aku usahakan ya yang berpantun, karena memang banyak banget teman-teman yang yang kangen katanya sama pantun aku, Masya Allah. Oke deh teman-teman, seperti biasa ya, kali ini aku mau share lagi aktivitas aku dan juga kegiatan aku. Nah teman-teman, ini aku awali kegiatan aku dengan jemur-jemur pakaian ya. Ini tuh masih lanjutan sih dari video food prep, dari video belanja gitu ya teman-teman. Nah ini tuh aku awali dulu dengan jemur pakaian, karena memang pakaian ini tuh aku kelupaan teman-teman ngejemurnya. Sebenarnya pakaian-pakaian ini tuh semuanya udah aku cuci tuh dari tadi malam ya teman-teman. Jadi tadi malam aku tuh beresin cucian pakaian, karena memang aku kan repot gitu ya di hari ini. Alhasil tadi malam tuh kelar gitu ya aku cuciin semua pakaian-pakaiannya, tapi malah aku tuh lupa dong ngejemurinnya. Dan itu tuh tadi panas matahari itu udah lumayan terik, baru aku jemurin gitu ya. Nggak apa-apa deh, yang penting semoga nanti tuh nggak hujan ya teman-teman. Nah ini aku tuh lanjut buat beresin belanjaan ya teman-teman. Ini aku food prep sebentar. Sebenarnya di sini pengen lanjut masak sih teman-teman setelah food prep ini. Tapi hari ini tuh aku ada jadwal buat nemenin tanteku ke rumah sakit. Jadinya aku tuh nggak keburu buat masak gitu ya. Jadi sambil nungguin tanteku lagi siap-siap, aku nyicil buat beres-beres teman-teman. Karena rencana kami berangkatnya itu siang gitu ya. Jadinya ya udah deh, ini masih sempat lah gitu ya aku buat kejar-kejaran, buat buru-buruin, buat di food prep gitu belanjaan aku, biar nanti setelah pulang dari rumah sakit gitu ya, ini aku tuh tinggal tinggal kayak di masak aja gitu ya, bahan-bahannya tuh semuanya udah di food prepin gitu. Nah teman-teman, di sini aku lanjut buat potong-potongin ikan ya. Tadi aku juga udah bersihin ayam, dan hari ini aku nggak bikin ayam ungkep dulu ya teman-teman, karena stok ayam ungkep itu masih ada di kulkas gitu ya. Aku tunggu aja yang itu habis dulu. Nanti kalau misalnya udah habis, baru deh aku bikin ayam ungkep yang baru gitu ya. Karena terkadang tuh ya teman-teman, kalau misalnya aku tuh ya, kalau misalnya masih ada yang lama terus aku bikin yang baru lagi gitu ya, kadang tuh yang lama tuh malah kadang aku tuh males gitu ya makainya teman-teman. Jadi ya udah deh, sini aku mau habisin dulu yang ada. Nanti kalau misalnya udah habis baru deh diungkep lagi yang baru gitu ya. Ungkep ayam kan juga nggak butuh waktu yang lama, dan nggak terlalu banyak juga ritualnya gitu ya teman-teman. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa. Nah ini aku juga ada beli ikan teman-teman. Ini tuh aku tuh belinya tadi tuh cuman sedikit aja sih, karena memang kalau ikan kayak gini tuh yang makan tuh aku doang teman-teman. Nggak tahu kenapa Pak suami tuh beneran deh nggak doyan. Ini kalau misalnya aku masak kayak gini tuh ya palingan dimakan itu ya udah campurannya aja gitu ya, kalau ikannya nggak dimakan. Oke teman-teman, ikan dan ayam udah selesai aku bersihkan. Itu tadi juga langsung aku simpen aja ke dalam kulkas. Next di sini aku masukin kentang ke tempatnya. Terus ini juga ada bawang, aku keluarin bawang yang lama, dan ini aku taruh bawang yang baru, yang lama tuh di bagian paling atas ya, biar nanti dia duluan yang kepake. Kalau misalnya food prep kayak gini tuh ya teman-teman, aslinya tuh beneran dah sering banget ngelap-ngelapin gitu ya, bukan karena sok bersih atau apa-apa gitu ya. Cuman kan sebagai konten kreator ya teman-teman, nggak mungkin dong kita itu bikin video itu tempatnya jorok atau apa gitu ya. Tempatnya boleh aja sederhana, yang penting itu kan bersih gitu ya, biar bisa jadi contoh juga buat orang-orang gitu. Jadi kalau misalnya pas lagi food prep kayak gini, aslinya tuh bolak-balik ngelap-ngelapin mulu teman-teman ya, biar kayak kelihatannya di video itu bersih gitu ya, dan enak dilihat pastinya. Oke deh, di sini aku lanjutin buat beresin bahan-bahan belanjaan aku yang lainnya ya teman-teman. Gimana nih teman-teman, kalian udah pada belanja mingguan belum, atau masih kalian itu tim yang belanja harian?
Aku beneran deh teman-teman, belanja mingguan ini menurut aku memang udah yang paling pas banget lah sama aku ya. Karena memang menurut aku emang seenak itu gitu ya kalau misalnya kita tuh belanja mingguan gitu. Jadi pas mau masak tuh nggak perlu pusing. Walaupun aku itu nggak meal prep teman-teman, nggak bikin perencanaan masakan atau menu-menunya gitu ya. Menurut aku ya dengan aku food prep kayak gini tuh beneran deh ngebantu banget gitu ya. Jadi kalau misalnya hari ini aku pengen masak apa, ya udah tengok aja gitu isi kulkas, isinya itu apa, stoknya itu apa gitu ya, udah tinggal dimasak aja segimana pengennya gitu ya teman-teman. Kalau mungkin buat kalian itu yang orangnya bosenan gitu ya, dan mungkin itu memang orangnya tuh kayak seleranya tuh nggak menentu gitu ya teman-teman. Nah itu sih menurut aku ya boleh-boleh aja sih teman-teman kalian tuh belanjanya harian gitu ya, dan malah kayaknya aku lebih nyaranin sih gitu. Karena kalau orang yang tipenya itu bosenan gitu ya, mau makan-makan atau masak-masakan gitu, nggak cocok teman-teman di itu food prep, karena biasanya stok-stoknya itu pasti bakalan banyak kebuang karena lagi nggak sesuai sama seleranya dia gitu. Jadi buat kalian nih yang orangnya bosenan, kalau misalnya kalian tuh mau belanja mingguan itu kayaknya belanja harian gitu, kayaknya itu pilihan yang tepat sih menurut aku. Jadi kalian tuh bisa masak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah teman-teman, berhubung di sini tuh aku bener-bener lagi buru-buru, ini cabenya nggak aku petikin dulu ya. Terus ini juga daun bawangnya belum aku cuciin teman-teman, aku simpan di kresek aja dulu. Tapi harus rapet ya kreseknya biar nggak masuk air, biar nggak busuk gitu teman-teman. Nanti kalau misalnya aku udah senggang baru deh aku beresin ya, itu kayak si daun bawang terus juga cabe. Jadi sekarang aku biarin aja dulu kayak gitu, dan ini aku lanjut buat susunin dulu semuanya ke dalam kulkas. Itu tadi aku ada beli buah jeruk juga ya teman-teman, dan jeruknya itu manis ya, Masya Allah enak banget sih jeruknya itu tuh, kayak dibikin jeruk anget itu enak gitu ya, ataupun dibikin jus jeruk itu rasanya enak banget. Oke deh teman-teman, ini aku lanjut buat ngelap-ngelapin dulu area meja kompor dan sekitarannya ya teman-teman, karena memang ini tuh meja kompor aku dari pagi belum ada aku beresin, belum ada aku lap-lap. Jadi di sini berhubung aku tuh udah selesai buat food prep, aku tuh beresin dulu ya meja kompor aku ini, biar nanti kalau misalnya aku udah pulang dari rumah sakit terus aku mau masak, meja komporku itu udah bersih gitu ya teman-teman. Jadi pas mau masak itu udah enak dipakai. Oke, alhamdulillah udah selesai nih teman-teman. Dan singkat cerita, ini tuh aku lagi di jalan mau pulang ya sama tanteku. Ini tuh kami mampir makan bakso dulu. Tadi tuh udah selesai ke rumah sakit ya teman-teman, dan aku nggak ada bikin video sih di sana. Terus ini aku tuh lagi makan mie ayam sama tanteku. Tadi sebenarnya aku bilang sama tanteku nggak usah gitu ya, karena aku tuh tadi udah makan teman-teman. Cuman kata tanteku dia tuh kelaparan gitu ya, ayo aja lah makan gitu ya. Ya udah deh, nggak nolak ya teman-teman. Ini tuh adalah salah satu tempat bakso dan mie ayam terenak sih di sini ya teman-teman ya, yang pernah aku makan. Terus juga harganya itu relatif standar lah gitu ya teman-teman. 13.000 apa 12 ribuan gitu ya seporsinya gitu. Murah banget lah pokoknya, terus rasanya juga enak dan porsinya juga banyak banget. Siapa nih yang ngiler ngeliatin aku makan mie ayam? Ayo cus teman-teman, kalian beli mie ayam juga. Karena memang bakso dan mie ayam itu emang selalu bikin kita tuh lapar kalau ngeliat orang makannya gitu ya. Oke deh teman-teman, ini singkat cerita, ini aku udah nyampe di rumah. Aku tuh nyampe di rumah itu lebih awal ya teman-teman. Aku nyampe di rumah itu habis asaran, jadi nyampe di rumah itu aku tuh langsung cuci muka dan asaran dulu, terus langsung aku tuh masak ya teman-teman, karena memang ini tuh aku memasak buat menu makan malam. Kalau buat menu makan siang tadi teman-teman, aku tuh minta tolong sama pak suami buat masak telur aja gitu ya buat dia sama anak-anak, dan mereka tuh udah pada makan gitu ya kalau siang teman-teman. Dan ini buat makan malam ya, sama sekalian buat lauk sampai besok pagi pastinya. Karena kan pak suami itu besok pagi itu pasti bawa bekal gitu ya teman-teman. Jadi ya udah, ini aku masak di sore hari, udah sore banget sih ini malahan. Jadi ini tuh sekalian buat besok pagi juga gitu. Aku tuh kalau masak ya teman-teman, emang selalu kalau masaknya itu sore ya udah berarti tuh sekalian buat sampai besok pagi. Jadi besok pagi tuh nggak masak lagi gitu loh teman-teman. Biar pagi-pagi tuh nggak terlalu keteteran banget gitu ya. Ya alhamdulillahnya sih teman-teman, kami tuh bukan orang yang milih-milih kalau mau makan gitu. Yang penting ada aja yang mau dimakan, itu pasti kayak udah tenang lah gitu.
Nah, hari ini tuh aku mau masak sambal ikan ya teman-teman. Ikan yang aku bersihin tadi, ikan laut. Itu ikan apa sih namanya ya? Aku juga nggak tahu deh itu nama ikannya apa. Aku tuh juga lupa teman-teman tadi kenalan sama ikannya ya. Jadi aku nggak tahu deh nama ikannya. Terus di sini si ikannya itu temen itu ada jengkol dan juga tempe. Jengkolnya itu jengkol setengah tua gitu ya teman-teman. Dibilang muda sih juga nggak muda banget sih jengkolnya. Udah lumayan agak tua, udah agak keras juga sih, cuman belum terlalu tua banget. Dan itu enak banget teman-teman kalau misalnya disambal kayak gini. Too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Oke, ini jengkolnya itu udah mateng. Nah, di sini baru deh teman-teman aku kasih minyaknya itu tepung terigu. Karena aku mau ngegoreng ikan. Kalau misalnya ngegoreng ikan itu wajib banget minyaknya dikasih tepung terigu biar si ikannya itu nggak ngajak ribut ya teman-teman. Karena kalau misalnya nggak dikasih tepung terigu tuh ya beneran deh minyaknya tuh nyiprat kemana-mana gitu loh teman-teman. Makanya di sini aku kasih dulu tepung terigu biar sedikit meredam cipratan minyak ini. What I need and that ain't changing. Ikan sebanyak ini teman-teman yang bolak-balik makanin itu cuman aku ya sama anak-anak pun itu aku ngasihnya itu ya pas nggak pakai cabai gitu ya, dicemilin gitu. Dan tadi tuh malah melompat ya teman-teman ikannya satu potong, dan ini aku masukin lagi karena itu jatuhnya juga kan di kompor ya teman-teman. Kalau ikan kayak gini tuh aku lebih suka digoreng itu agak kering ya teman-teman, karena kalau kurang kering itu menurutku juga kurang enak ya. Pokoknya disesuaikan aja sama selera. Nah, berhubung di sini tuh yang makan itu ya kebanyakannya aku lah gitu ya teman-teman. Jadi ya di sini aku masak sesuai dengan seleraku untuk si ikannya. Karena Pak suami itu palingan kalau makan pun dicomot dikit doang teman-teman. Setelah itu ya dia nggak mau lagi gitu. Kalian lagi apa nih teman-teman pas lagi nontonin video aku ini? Semoga kalian itu lagi santai, lagi lagi rebahan gitu ya teman-teman, biar bisa fokus gitu ya nonton video aku. Atau mungkin ada juga yang sambil aktivitas sambil dengerin video aku biar lebih semangat. Boleh juga dong tulis di kolom komen ya. Dan aku juga mau tahu dong teman-teman, video aku ini udah nyampe ke mana aja, dan kalian yang nonton ini dari daerah mana aja. Pokoknya tulis di kolom komen, insyaallah nanti bakal aku balas-balasin. Dan buat kalian tuh yang mau tanya-tanya atau yang kasih saran next itu aku pengen bahas apa di voice over aku juga boleh ya. Oke deh, di sini aku lanjut teman-teman nyuci piring sambil aku nungguin sambelnya. Karena kan kalau sambel itu nggak matengnya itu lumayan lama ya teman-teman, karena dia itu bener-bener harus ditunggu sampai mateng dan keluar minyak biar nggak bau langu gitu ya. Jadi ya udah deh, di sini aku sambil merhatiin sambel, aku juga sambil deh nyuci piring biar kerjaanku tuh cepat beresnya dan biar aku tuh bisa segera rebahan ya, karena aslinya itu capek banget. Entah kenapa ya teman-teman, kalau udah pergi gitu ya rasanya itu capek banget ya, padahal nggak ngapa-ngapain, cuman duduk doang gitu rasanya di atas motor ya. Cuman mungkin ya memang lumayan menguras tenaga, karena kan secara tidak langsung kan teman-teman tenaga kita tuh juga lumayan terkuras gitu ya, kayak misalnya ngegas motor gitu ya teman-teman. Itu menurut aku beneran deh bikin pegel banget gitu ya, bahkan lebih pegel sih teman-teman dari ngerjain kerjaan rumah ya. Ada yang samaan nggak teman-teman kalau dari luar tuh rasanya tuh capek banget? Boleh ya tulis di kolom komen. Nah, ini sambelnya udah matang teman-teman, langsung aja aku cemplungin untuk si ikannya, untuk tempenya, dan juga untuk si jengkolnya ya. Langsung aja aku aduk-adukin deh semuanya. Masya Allah, ini aromanya tuh bener-bener nikmat banget teman-teman, beneran deh bikin lapar. Beneran ini tuh kayak bener-bener pedas, gurih. Pokoknya enak lah teman-teman kalau sambal kayak gini mah. Tapi walaupun di sini nggak ada sayurnya ya teman-teman, tetap aja ini tuh udah cukup lah ya, karena kalau di rumah itu nggak terlalu doyan sayur. Oke, akhirnya selesai sudah urusan memasak hari ini. Kalau anak-anak nanti aku bikin ayam goreng aja. Dan alhamdulillah ini dia menu kami hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Seperti biasa, habis masak jangan lupa buat beres-beres, dilap-lapin semua kompor dan sekitarannya, dinding-dindingnya juga. Sampai di sini dulu ya video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.